Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu merupakan zaman di mana sebagian besar perkakas atau peralatan yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya terbuat dari batu. Para ahli membagi zaman batu ini menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga Megalitikum. Sedangkan zaman logam merupakan perkembangan dari zaman batu, di mana manusia di samping menggunakan peralatan dari batu, mereka juga menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Para ahli membagi zaman logam ini menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan juga besi. Tetapi Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi, sehingga manusia praaksara di Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang berarti tua dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, mengumpulkan umbi-umbian, dan juga menangkap ikan. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini terbuat dari batu kasar atau belum diasah. Peninggalan dari zaman ini yaitu kapak perimbas atau alat serpih yang berfungsi untuk menguliti hewan buruan, memotong daging, atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya, zaman Mesolitikum yang berasal dari kata meso yaitu tengah dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia sudah mulai hidup menetap, sehingga kebudayaannya menjadi ciri-ciri atau tanda dari zaman ini yaitu kebudayaan Kecoken Modinger dan Abris Sausroch. Kecoken Modinger merupakan sampah dapur yang berupa timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung, dan sudah ditemukan di sepanjang pantai Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan ini ditemukan benda peninggalan berupa kapak genggam yang bernama Fable atau kapak Sumatera, kapak pendek, dan batu pipisan. Sedangkan Abris Sausroch merupakan gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Abris Sausroch banyak ditemukan di Besuki Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Benda-benda peninggalan yang ditemukan di gua-gua ini berupa flakes, ujung panah, dan juga batu pipisan. Selanjutnya, zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman ini terjadi perubahan pada manusia praaksara. Mereka memulai hidup menetap dan telah memiliki kemampuan bercocok tanam. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini sudah halus dan dihiasi atau diukir. Peninggalan dari zaman Neolitikum ini berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan perhiasan batu. Selanjutnya, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum berasal dari mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu besar. Pada zaman Megalitikum ini, manusia banyak membuat atau mendirikan bangunan dari batu yang berukuran besar. Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan manusia pada saat itu, yaitu pemuja roh nenek moyang. Peninggalan-peninggalannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menhir. Bangunan ini berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua, dolmen. Bangunan ini berfungsi untuk peninggi tempat duduk kepala suku ataupun raja. Zaman logam. Zaman logam ditandai dengan kemampuan masyarakat praaksara membuat peralatan dengan berbahan dasar logam. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tetapi bangsa Indonesia hanya mengalami 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu. Zaman perunggu adalah zaman di mana manusia menggunakan perunggu sebagai bahan dasar pembuatan alat-alatnya. Contohnya yaitu moko, nekara, bejana perunggu, dan kandrasa. Zaman besi. Zaman besi adalah zaman di mana manusia menggunakan besi sebagai bahan dasar pembuatan alat-alat mereka. Contohnya ada 2, yaitu mata panah dan mata pisau.